Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Ini guys, pada pagi kali ini saya akan membagikan tutorial cara servis apa ini headset Bluetooth guys. Jadi ini headset Bluetooth Stargo TWS2 Stargo TWS2 by Advent guys. Jadi ini buatan Advent. Nah, ini kemarin datang dengan keluhan tidak bisa dicas guys. Jadi ketika kita colokkan cas di sini di box ini, box ini sekaligus berfungsi seperti power bank guys. Jadi menyimpan muatan listrik sekaligus mengeluarkan muatan listrik guys. Jadi menyimpan muatan listrik sekaligus untuk mengeluarkan muatan listrik untuk ngecas ini guys, untuk ngecas headset baik bagian kanan maupun bagian kiri. Nah, ini kemarin datang dengan keluhan tidak bisa dicas. Jadi indikator lampu LED-nya sini waktu ditancapkan pertama nyala guys. Jadi nyala sebentar. Di sini di indikator LED. Kalau sudah ditutup nanti akan terlihat di sini bagian bawah sini akan nyala oranye. Nah, ini kemarin ketika dicas LED-nya nyala tapi cuma sebentar, di beberapa detik mati lagi. Nah, ketika saya coba cas menggunakan power supply, memang untuk arus tidak mau naik guys. Untuk arusnya tidak naik. Jadi otomatis kalau arusnya tidak naik, baterainya tidak ngisi guys. Sama seperti di HP, keluhan di HP yang dicas tidak tambah itu guys. Nah, karena di boxnya ini, box untuk charger ini cuma ada beberapa komponen guys. Jadi diantaranya ada baterai dan modul yang ada di PCB ini. Nah, ini modul di PCB ini untuk R-nya saya cek, untuk konektornya ini juga saya cek, lilitan ini untuk L-nya ini saya cek juga normal. Nah, kalau yang tidak bisa dicek itu IC-nya guys. Nah, karena yang lainnya normal, jadi saya berspekulasi kalau IC-nya ini yang rusak. Nah, ini menggunakan IC cas seri IP5305 guys. Jadi IC-nya nomor serinya IP5305. Nah, kebetulan untuk IC jenis ini di toko elektro daerah sini tidak ada yang jual guys. Jadi terpaksa kemarin harus online. Itu pun saya juga belum bisa memastikan yang rusak positif IC ininya guys, karena tidak bisa dicek untuk IC ini. Maksudnya saya tidak bisa ngecek untuk IC ini. Jadi saya berspekulasi kalau IC-nya yang rusak, karena
untuk tegangan outputnya ini tegangan output ini ada dua guys, jadi main plus ini ada dua. Jadi untuk ngecas ini nantinya untuk ngecas handset bagian kanan maupun kiri. Nah ini kemarin ketika dicas ini tidak bisa di blok power banknya ini tidak bisa, atau di boxnya ini tidak bisa dicas. Otomatis dari box ini juga tidak bisa ngecas untuk handsetnya ini guys. Kalaupun di baterainya ini masih ada sisa beberapa persen, tapi untuk ngecas ini sudah tidak bisa guys. Jadi kemarin saya coba ganti IC nya ini, IC cas. Jadi kemarin nunggu agak lama karena harus online. Nah ketika saya ganti guys, masih tidak bisa guys. Jadi masih tidak bisa ngecas, baik nyimpan maupun mengeluarkan arus listrik ke sini guys, ke headsetnya ini. Jadi masih tidak bisa. Nah ternyata setelah saya teliti lagi guys, ini menggunakan sensor. Nah di sini ada 3 kabel. Nah ini kabel ini masuknya ke sini. Nah ke sini kelihatan nih. Nah ini di sini ada sensor. Jadi masalahnya sebenarnya cuma di sini guys. Masalahnya cuma di sini. Jadi ketika ini ditutup, nah ini kan waktu di saat posisi ngecas, ya gini guys. Ini kan posisi tertutup, ditutup gini, ada tutupnya. Nah ketika ditutup gini, dia baru ngecas guys, baru mau ngecas. Nah, ketika dibuka dia tidak ngecas, tapi waktu ditutup dia baru ngecas. Nah kok bisa demikian, kenapa? Nah ternyata di sini ada sensor guys, sensor magnetik ini, sensor magnetik. Jadi di sini ada magnet, di sini ada magnet. Nah di sini ada sensor untuk magnet, sama seperti di HP flip itu guys. Jadi ketika ditutup otomatis layar LED akan mati. Nah itu menggunakan sensor magnet. Nah sama seperti ini guys. Jadi ketika ini ditutup, proses ngecasnya baru bisa jalan. Nah kenapa demikian? Karena di sini ada magnetnya. Nah jadi masalahnya cuma di situ guys sebenarnya, bukan pada IC-nya. Tapi kemarin saya sudah kadung beli, jadi saya pasang saja. Nah kenapa ini kemarin masih tidak bisa ngecas walaupun kondisi tutup? Karena magnet yang ada di sini lepas guys. Saya buka, ternyata magnet yang ada di dalam sini sudah tidak ada. Saya tidak tahu lepasnya itu kapan, maksudnya mungkin pernah jatuh atau gimana. Otomatis kalau magnetnya di sini tidak ada, hilang, ini tidak bisa ngecas guys, termasuk ngecas ke baterai yang sini, baterai yang besar ini dari charger HP itu bisa sama ke sini tidak bisa ngecas. Otomatis yang ke headset kanan kiri juga tidak bisa ngecas guys. Nah masalahnya di sini, ketika di sini saya kasih magnet lagi, saya tutup masih tidak bisa guys, karena kesensitifannya saya rasa kurang kuat, atau mungkin butuh magnet yang agak besar guys. Jadi di sini mungkin dikasih magnet yang agak besar, tapi tempatnya mungkin tidak muat guys kalau dikasih magnet besar. Karena saya rasa, saya cek lagi untuk sensornya ini masih fungsi. Jadi ketika saya tempeli magnet yang besar ini masih fungsi guys. Jadi masih mau ngecas tapi ketika saya tempeli di sini, walaupun saya sudah saya tutup menggunakan tutup aslinya, walaupun sudah saya kasih magnet lagi, masih tetap tidak bisa. Nah karena saya tidak punya, mungkin kalau diganti dengan magnet yang dimensinya lebih kecil tapi
daya magnetnya lebih besar mungkin akan bisa, tapi karena saya tidak punya. Nah, jadi solusinya adalah dengan memotong ini guys. Nah, untuk kabelnya ini aslinya nempel di sini guys. Jadi nah di sini kelihatan guys, kelihatan apa tidak ya? Nah, di sini ada tiga pin. Nah, ini kabelnya ini juga ada 3 pin. Nah, 1 2 3 ini nempel di sini aslinya. Nah, ini karena saya sudah ini saya pikir-pikir saya cari magnet yang daya magnetnya besar dengan dimensi yang kecil tidak ada. Akhirnya solusinya saya potong ini. Jadi untuk ini tutupnya ini fungsinya hanya sebagai tutup saja guys. Jadi tidak ada pengaruh, magnetnya di sini sudah tidak berfungsi. Biasanya kalau dibuka sini tidak ngecas, ditutup sini ngecas. Tapi kalau ini dipotong, sensornya sudah tidak fungsi, jadi otomatis akan ngecas terus walaupun dibuka maupun ditutup. Tapi walaupun demikian proses ngecasnya normal guys. Jadi sudah saya cek, alhamdulillah proses ngecasnya normal. Jadi mungkin teman-teman yang mempunyai handset seperti ini, Starco WPS TWS2 dari Advent dengan keluhan yang sama seperti punya saya, mungkin bisa menggunakan cara seperti saya guys. Jadi sebelum ganti IC-nya bisa dicek dulu guys, dilepas dulu untuk kabelnya ini. Kalau berfungsi dengan baik ya dilepas saja. Ini tidak pengaruh ini. Pengaruhnya cuma di sini. Jadi ketika dibuka ini akan tetap ngecas saja. Dibuka maupun tutup akan tetap ngecas. Biasanya kalau dibuka akan berhenti ngecas. Nah, ketika ditutup akan baru mau ngecas guys. Mungkin cukup sekian tutorial sederhana dari saya untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.